Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu al-iftar, berbuka. Mata yuftirus shaim, kapan berbukanya orang yang sedang berpuasa? Qala Allah Ta'ala thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Wa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqibalil laili wa idbarin nahar wa ikhtifai qarsi syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini, mentafsirkan ayat ini dengan datangnya malam dan malam menjelang dan siang akan berangkat, serta terbenamnya, tenggelamnya bulatan matahari. Ketika Allah mengatakan summa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah malam puasamu hingga malam hari, berarti ketika malam sudah menjelang, maka disitulah seorang yang berpuasa boleh berbuka puasa. Malam yang dimaksud yaitu kegelapan malam mulai menjelang, sementara siang mulai berangkat. Kemudian tanda yang lebih konkret lagi, bulatan matahari sudah tenggelam, bulatannya. Bulatan matahari sudah tenggelam seluruhnya. Jadi bagian bulatan garis atas daripada matahari itu sudah tenggelam, maka sudah boleh untuk berbuka puasa. Waqad awradna ma yaj'alu qalba muslimin muttabi'il sunan Nabi sallallahu mutmainnan. Di sini kita akan cantumkan hadis-hadis yang akan membuat tenang hati orang-orang muslim yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya abdallah, wa hamba Allah, hadhihi aqwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina yadayka qad qara'taha. Wahai hamba Allah, di depanmu ada ucapan-ucapan, sabda-sabda Nabi SAW yang dapat engkau baca. Wa ahwalahu lam ta'ud takhfa 'alaika wa qad alimtaha. Dan kondisinya juga bukan suatu hal yang tersamar bagimu dan engkau bisa mengetahuinya, bahkan engkau sudah mengetahuinya. Wa af'ala ashabi radhiyallahu anhum qad absartaha. Bahkan perbuatan, praktek berbuka yang dilakukan oleh para sahabat juga dapat kamu ketahui. Faqad ittaba'u ma jaa'a bihi Rasulullah SAW qudwatan hadwal qaddati bil qaddati. Karena mereka para sahabat telah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam selangkah demi selangkah.
Akhraja Abdul Razzaq bin fil Musannif. Imam Abdul Razzaq meriwayatkan dalam kitab musannifnya bi isnadin sahhahu al Hafidz fil Fathul Bari, dengan sanad yang disahihkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wal Haythami fi Majma' az-Zawaid, demikian juga Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' az-Zawaid, an Amr bin Maimun al-Audi, dari Amr bin Maimun al-Audi qala, dia berkata, kana ashabu Muhammadin SAW asra'un nasi iftaran wa abta'ahum suhuran, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW asra'an nasi iftaran, paling cepat berbukanya, wa abta'ahum suhuran, dan yang paling lambat sahurnya. Itulah terkait dengan berbukanya kaum muslimin. Batas awal berbukanya kaum muslimin yaitu dengan tenggelamnya bulatan matahari. Kemudian yang kedua, ta'jil fitr, menyegerakan berbuka puasa. Faya akhal iman, wahai saudaraku seiman, alaika bi iftarin idza gharabatis syams, hendaklah kamu berbuka kalau matahari sudah terbenam. Wala ibrata bil humratis syadid al baqiyati fil ufuq, dan kamu tak usah pedulikan adanya cahaya merah yang masih terang di sebelah ufuk barat, berarti ya, sebelah ufuk barat. Fa fi dzalika tiba'u li sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ini merupakan hal inilah, beginilah caranya mengikuti sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafatul yahud wan nasara, dan sekaligus untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa innahum yuakhirun, karena orang Yahudi dan orang Nasrani ini kalau mereka berpuasa suka memperlambat berbuka puasa. Wa ta'khiruhum lahu amadun, dan mereka melambatkan buka puasa dengan cukup lama. Wa huwa zuhur najm, yaitu dengan terbitnya munculnya bintang. Jadi tidak hanya sekedar terbenamnya matahari, tapi mereka menunggu hingga terbitnya bintang. Ini biasanya pas waktu isya lah, lebih kurang, ikhwah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terkait dengan berbuka puasa. Wa fi tibai tariqati Rasulillah SAW wa nahji sunnatihi ibrazun lil ma'alimid din wa i'tizazun bima nahnu alaihi minal huda narju an yajma'ana alaihi taqalan wa yubayyinu dzalika ahaditsul mustafa fil faqaratil atiyah. Dengan mengikuti Nabi, dengan mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan metode sunnahnya, serta untuk menunjukkan syiar agama, wahtizazul bima nahnu, dan untuk mengikuti berpegang dengan petunjuk, berpegang dan petunjuk yang kita harapkan. Dengan petunjuk itu kita berkumpul di surga bersama jin dan manusia yang lainnya. Wa yubayyinu dzalika, hal ini bisa dapat dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah di paragraf-paragraf berikutnya. Yang pertama, ta'jil fitr yajlibu al khair, menyegerakan buka puasa itu dapat menggapai banyak kebaikan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasi bi khair ma'ajjal fitr, bahwasanya manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil fitr sunnatul Rasulullah. Yang pertama yaitu yang perlu kita perhatikan terkait dengan berbuka. Yang pertama, menyegerakan buka puasa itu dapat menambah kebaikan. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa merupakan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Wa idza ajatil ummatul islamiyatu fatra faqad abaqat ala sunnati Rasulullah wa manhaji salafus salih. Apabila umat Islam ini menyegerakan berbuka puasa, berarti dia masih tetap eksis berada di atas sunnah Rasulullah dan manhajnya para sahabat. Wala yadhillu biidnillahi madamu adina 'alaiha bin nawajid, dan mereka tidak akan pernah sesat dengan izin Allah selama mereka tetap berpegang ataupun menggigit
sunnah-sunnah ini dengan gegrahamnya. Rafidina kullama yughayyiru qawaidaha dan mereka sekaligus menolak setiap adanya perubahan terhadap kaedah-kaedah dasarnya. Jadi selama kita masih berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan metode para manhaj salafus saleh serta menolak semua kebidahan-kebidahan, maka kaum muslimin akan senantiasa eksis di atas kebaikan. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Sahal bin Sa'ad juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadhir bi fitrihan nujum, bahwasanya umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang di saat bahwasanya umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka ketika berbuka, selama mereka di saat berbuka tidak menunggu bintang terbit. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian yang nomor 3, ta'jil fitr mukhalafatul lidhdallin wal maghdub alaihim. Yang pertama tadi menyegerakan buka puasa dapat menambah kebaikan kita. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka puasa berarti kita sedang menyelisihi orang Yahudi, orang Nasrani. Idza kana an-nasu bi khairin li'annahum salaku manhaja rasulihim, apabila orang-orang itu baik karena mereka mengikuti manhajnya para nabi SAW, para nabi mereka, wa hafadhu ala sunnatihi, dan senantiasa menjaga sunnahnya, fa innal Islam yabqa zahiran qahiran la yadurru man khalafahu, maka Islam akan senantiasa jaya, diperhitungkan, dan tidak ada satupun yang bisa memudaratkannya, dan tidak ada satupun orang yang menyelisihi mereka yang bisa memudaratkannya. Wa hina idzin takunul ummatu islamiyatu nabrasan yustada bihi fil lujjati dzulma. Dengan demikian umat muslim akan senantiasa menjadi pelita yang bisa menerangi umat manusia di dalam kegelapan. Wa qudwatun hasanah tuta'assa biha, dan bisa menjadi sebagai pedoman yang diikuti, ya, sebagai suri tauladan yang bisa diikuti. Li'annaha lan takuna dzailan li umami syarqi wal gharbi, karena umat Islam itu tidak akan pernah merasa hina dengan umat di hadapan umat-umat baik timur maupun barat. Wa dhallan likulli naqi'in yamilu ma'arihi haitsu malat, dan juga mereka tidak mengikuti orang-orang yang bagaikan orang-orang yang tidak punya prinsip yang mengikuti angin yang berhembus. Demikian. Jadi ada orang-orang itu ikhwah, kemana lagi musim? Musim begini maka mereka pun ikut seperti gini. Tahun depannya musimnya begitu maka mereka pun ikut musimnya seperti itu. Jadi agama itu agama musiman jadinya. Sesuai dengan musim ini kan dikarenakan banyak. Ya, kalau kita katakan musim durian karena muncul banyak durian di pasar-pasar dan itu melimpah, makanya katakan musim. Dikatakan musim durian dikarenakan banyak orang yang jualan rambutan dan dikarenakan melimpah rambutan di mana-mana. Demikian juga musim jeruk dan lain-lainnya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang muslim tidak boleh mengikuti orang ramai, ikut musiman orang ramai. Demikian, orang jual durian dikarenakan musim durian dia pun ikut musim durian, ikut jual durian, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau ketika orang-orang mulai ramai berbuat suatu bid'ah ini, maka dia pun ikut melakukan bid'ah itu. Demikian, ketika orang berubah lagi tahun depannya ada bid'ah baru dan ini sedang tren bid'ahnya misalnya, atau sedang tren satu amalan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia pun ikut trendy itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini tentunya seorang muslim tidak dibenarkan seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu din zahiran ma'ajjalun nas fitr, bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya selama
umatnya, pemeluknya menyegerakan buka puasa. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani suka mereka itu mengakhirkan, memperlambat berbuka puasa. Demikian ikhwah, ya. Ini menunjukkan bahwa ikhwah, umumnya agama Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini itu bukan membawa kejayaan, tapi membawa kehinaan. Makanya kita dilarang mengikuti ataupun meniru-niru orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Demikian ikhwah. Seperti kata Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti cara-cara sunnah-sunnah umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, dan maka mereka pun masuk ke lubang biawak. Demikian ikhwah. Jadi walaupun terkadang karena kegandrungan kita dengan orang-orang kafir, sehingga sesuatu yang buruk pun kita ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Sampai mereka masuk lubang biawak pun ada juga kaum muslimin yang ikut masuk lubang biawak. Padahal lubang biawak itu sempit, pengap, bau busuk. Demikian ikhwah. Kenapa harus ikut ke sana? Begitulah kalau sudah orang itu gandrung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya kita dilarang ikuti orang kafir, ya. Makanya kita dilarang mengikuti orang-orang kafir. Ya, Rasulullah SAW, laisa minna man nastashabbah bi ghairina. Tak termasuk kelompok kami. Mereka yang mengikuti ataupun meniru-niru cara orang lain, cara agama-agama lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Kulna wa fil hadisi anifan fawaid jamma wa li ta'ifatin muhimmah wa la ta'ifu muhimmah mubayyinatun kal ati. Kami katakan bahwasanya, ya, hadis yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama yaitu la yazalu ummati, bahwasanya umat ini akan senantiasa jaya selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan lain-lainnya. Dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu bisa kita simpulkan beberapa faedah. Yang pertama, baqa'uddin zahiran khafaqan rayatuhu marhun bi mukhalafati alladziina man qablana minad din minal ladzina utul kitab. Bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya dan panjinya pun akan terus berkibar menyelisih orang-orang yang ada di sebelum kita, yaitu orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang diberikan kitab. Wa fi dzalika biyanun li umatil islami annahu tahuzul khair bihadzafiriha idza baqat ummah muwayyizan rabbaniyatan la syarqiyyah wala gharbiyah. Dan dari dalil ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalil tersebut menjelaskan bahwa umat Muhammad ini akan senantiasa mendapatkan banyak kebaikan yang melimpah ruah selama dia memang tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah, sunnah Rasulnya, dan berbeda dengan yang lain. Demikian ikhwah. Karena memang sunnah beliau itu berbeda dengan yang lain, baik orang-orang yang timur maupun orang-orang barat. Rafidatun antaduru fil fulkil karmelin, di mana tentunya mereka akan menolak dengan teori-teori Karmelin. Au antarfa'a fi hukul baitil abyad, apalagi mengikuti melatahi orang-orang pejabat-pejabat yang ada di gedung putih. Kallalahul bisawat, semoga Allah menghitamkan gedung itu. Au antuwalliya wajahahu syatral ladan, atau dia menghadapkan, berorientasi kepada London. Fa idza fa'alat dzalika baqiyat kasyam bainal umami tarnu ilaiha al-absar. Fa idza fa'al dzalika, apabila hal itu dilakukan, dzalika baqiyat, maka umatnya akan tetap ada, ya, kasyami bainal umami, kasyamati, maka bagaikan bakiat kasyamati, mereka akan tetap ada bagaikan lilin yang menerangi
umat-umat yang ada di sekitarnya. Wa tahwi ilaihil afidah, di mana orang-orang akan berdatangan kepada mereka. Wa takunu walan takunu dzalika illa biruju'i bil islami kitaban wa sunnatan wa aqidan wa manhajan. Hal itu nggak akan mungkin bisa kita dapati kecuali jika penganutnya, jika kaum muslimin kembali kepada Islam, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, baik secara akidah maupun manhaj. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya nomor 2, apa lagi faedahnya? Al-i'tisamu bil Islam yakunu jumlatan wa tafsilan, bahwasanya berpegang dengan Islam itu baik secara global maupun secara rinci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Al-Baqarah 208. Wa alai fa taqsimul Islam ila al-babi wa qusyur bid'atun jahiliyatun asriyatun. Oleh karena itu, membagi-bagi Islam menjadi dua bagian, yaitu antara lubab, yaitu inti, dan kulit. Jadi ada sebagian kaum muslimin itu membagi Islam ini menjadi dua, bagian inti dan bagian kulit. Demikian ikhwah. Sementara Islam sama, mau kulit katanya, mau inti katanya, tetap semuanya harus kita laksanakan. Demikian ikhwah, ya tetap kita laksanakan, apalagi dia sifat hukumnya wajib. Dan membagi Islam menjadi inti dan kulit itu, ini juga pembagian bid'ah jahiliyah yang muncul zaman sekarang. Bid'atun jahiliyatun asriyatun muraduha bilablati afkari muslimin wa idkhalin fi dawamatil ihtimamat allati la aslaha fi dinillah, di mana hal itu membagi Islam menjadi dua, inti dan kulit. Ini merupakan pembagian bid'ah, ya, bid'ah jahiliyah yang muncul zaman sekarang, yang tujuannya ingin menggunjang-ganjingkan pemikiran kaum muslimin dan memasukkan kotoran-kotoran ke kalangan kaum muslimin, yang tentunya membuat mereka menjadi perhatian untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada asal usul dari agama Islam. Bal tamtaddu jazuruha ilal maghdubi alaihim alladzi la yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Bahkan akar mereka itu sampai kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu merupakan mengkafiri sebagian kitab dan beriman dengan sebagian kitab. Mereka adalah orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Selanjutnya ikhwah, nomor 3, ad-da'watu ilallah wa tadhkiru min la yanfasimu uraha. Yang ketiga yaitu faedahnya untuk mengajak kaum muslimin ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka jangan sampai mereka melepaskan pegangan sunnahnya tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan aja. Itulah 3 faedah, ya, 3 faedah dari hadis-hadis yang menyebutkan agar kaum muslimin senantiasa berbuka puasa dengan segera. Yang dal al-fitru qabla salatil maghrib, bahwasanya berbuka itu sebelum salat maghrib, bukan setelah salat maghrib. Karena sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalli, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum beliau salat maghrib. Li'anna ta'jil al-fitri min akhlaqin nubuwah, dikarenakan menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu daripada karakter, ciri ataupun sifat para nabi. Demikian juga an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, salasun min akhlaqin nubuwati, ada 3 akhlak yang ada pada para nabi. Yang pertama yaitu ta'jil iftar, menyegerakan buka puasa, wa ta'khirus suhur, melambatkan buka puasa, wa wad'ul yamin ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di
ketika sholat. Nomor 3, ala madza yuftir, apa yang dimakan Rasulullah ketika beliau berbuka puasa. Karena sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-fitr bit-tamr, bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan makanan berbuka puasa itu yaitu korma. Silakan Bapak dan Ibu pemirsa sekalian mau sedia korma jenis apapun silakan, yang penting namanya kurma, ya. Penting namanya kurma, apakah dia kurma mahal atau sedang, yang penting dia kurma, silakan. Fa illam yajidu fa'al ma, kalau enggak ada kurma barulah beliau minum air saja, minum air putih. Wa hadza min kamali syafaqatihi wa rukhsihi sallallahu ala ummati wa nasuhi. Ini menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, dan bagaimana beliau menasihati umatnya. Qala Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alladzi ba'atha Muhammadan wa rahmatan lil alamin, yang telah mengutus Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dalam surat Taubah ayat 1, 2, 3, 27 Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, akan menyusahkan dia sesuatu yang menyusahkan kalian, harisun alaikum, sangat ingin memberikan kalian kebaikan, wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang mukmin dia benar-benar cinta dan benar-benar pengasih dan penyayang terhadap mereka. Lianna ilta al-jismi syai' al-hul ma'a hulwatil ma'dah ad'a ila qabuli wa intifa'i al-a'dha'i bihi, karena dengan memberikan suplemen manis kepada jasad kita dan yang kita masukkan yang manis ke dalam lambung kita, perut kita, itu agak lebih mudah untuk menerima, tubuh akan lebih mudah untuk menyerapnya, ya. La siyamal jism salim, apalagi kalau jasad orang tersebut masih sehat. Fa inna yataqawwa bihi, dia pasti akan bisa kuat seperti dengan makan yang manis tersebut ataupun dengan makan kurma. Fa ammal ma, adapun air, fa innal jisma yahsul lahu bis saumi naun minal yabisi, fa idza rutiba bil ma kamula intifa'uhu bil ghada. Apalagi kalau jasadnya itu jasad yang badannya sehat walafiat, dan fa'inahu taqawwa, dan dia bisa bertakwa dengan itu, ya, maka bukalah dengan yang manis tersebut atau berbukalah dengan kurma. Adapun dengan air, ya, dengan air, karena sesungguhnya tubuh kita ini ketika berpuasa dia akan merasakan adanya kekeringan dalam tubuh tersebut, dan ketika tubuh tersebut dibasahkan, maka hal itu jelas akan memberikan manfaat yang maksimal terhadap tubuh kita. Wa alam ayyul abid at-ta'i an litamri barakatin wa hawasin, ketahuilah bahwasanya wahai hamba Allah yang taat, bahwa kurma itu ada keberkahan dan ada keberkahan dan ada yang khusus, ya. Ada keberkahan yang khusus dan keistimewaan. Ada keberkahan dan ada keistimewaan. Saya ulangi bahwasanya wahai hamba Allah yang taat, bahwasanya memakan kurma, di balik kurma itu ada hal-hal yang di kurma itu ada keberkahan, dan juga ada hal-hal yang tidak boleh bahwasanya kurma itu memiliki keberkahan dan ada keistimewaan dibandingkan buah-buahan yang lain. Fit ta'thiri 'alal qulub, terkait dengan jantung, bagus untuk jantung. Wa tazkiyataha, dan bisa membersihkan jantung. La ya'lamu illal muttabi'un, tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang memang sudah melakukannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat qabla yusalliya,
bahwasanya Nabi SAW berbuka dengan kurma yang ranum, ya, kurma yang ranum sebelum beliau sholat. Fa illam yakun rotobat fatamarat. Kalau nggak ada kurma yang rutop, yang memang ranum, yang baru masak, yang masak baru dipanen, kalau nggak ada maka beliau makan kurma yang sudah kering. Wa illa fa illam yakun tamarat, kalau nggak ada kurma hasawat minal ma, maka beliau pun hanya berbuka dengan seteguk air putih. Kemudian 5, madza yaqulu inda iftar? Apa yang harus diucapkan ketika seorang itu berbuka puasa? Ya, kita ngapain aja ketika mau buka puasa? I'lam akhis shaim wafaqana Allah wa iyyaka littiba'i sunnati nabiyina. Ketahuilah bahai saudaraku muslim, semoga kita semua diberi taufik untuk mengikuti sunnah Nabi kita. Annalaka da'watul mustajab, bahwasanya engkau memiliki doa yang makbul. Faqtanimuha fursatan, maka ambillah kesempatan itu, jangan disia-siakan. Wada'ullaha wa anta muqinun bil ijabah, dan doalah kepada Allah dalam posisi kamu itu benar-benar yakin akan terkabulnya. Annallaha la yastajibu lidu'al qabin ghafil lahin, karena sungguhnya Allah itu tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai, yang hatinya entah kemana. Wada'uhu bima tasya'u min da'watil khair. Kamu silakan minta, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah apa saja kebaikan yang kau inginkan. Li'alla tajuzu khairid dunya li'alla tahuzu khairai dunya wal akhirah, agar kamu tak terhalang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah bersabda, salasun da'watul mustajab, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yang pasti mustajab. Yang pertama da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Artinya sejak kita subuh, ya, adzan subuh sampai maghrib itu kita sedang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, doa orang yang sedang berpuasa ini pasti makbul, kata beliau. Ya, pasti makbul. Hanya saja memang kita yang puasa ini agak males doa, apalagi sambil ngangkat tangan, males, sudah lemes katanya. Padahal di saat itu merupakan doa yang paling makbul. Sejak orang itu berpuasa, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Masya Allah, itu waktu yang berapa lama ya. Kalau terbitnya mulai subuhnya sekitar jam 5, kemudian bukanya jam 6:30, berarti 13 jam setengah, ya, 13 jam setengah. Banyak waktu itu, ikhwah, kalau kita mau berdoa. Pertama doa orang yang berpuasa, yang kedua da'watul madlum, doa orang yang terzalimi, yang ketiga da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Fahadid da'watul lati la turaddu takunu 'inda fitrik, sungguh doa ini yang tidak akan ditolak ketika engkau akan berbuka puasa. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW, berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, salasul la turaddu da'watahum, ada 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah doa mereka. Yang pertama as-shaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Wal imamu adil, imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Amr bin As qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berbuka itu, sesungguhnya orang yang berpuasa itu, dia memiliki doa yang tidak akan tertolak di saat dia akan berbuka puasa. Ya, berarti 2 atau 1 menit lah sebelum kita berbuka puasa, saya kira doa 2 menit aja sudah banyak yang bisa kita minta. 1 menit sudah banyak yang kita minta. Seperti misalnya kalau kita katakan, kita berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan rezekiku, cuma 3 detik. Dan permintaan lainnya, ya Allah sehatkan anak dan istriku, ya Allah sehatkan anak dan istriku, 3 detik. Demikian,
Ya, ya Allah mudahkan mereka menghafal Quran. 3 detik. Jadi kalau kita buat aja 4 detik ya, 4 detik dalam setengah menit. Setengah menit itu 30 detik. Wah, Masya Allah, 30 bagi 4. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi boleh kita katakan banyak yang sudah kita minta. Itu kalau 1 menit. Coba Anda mulai berdoa sebelum berbuka, 5 menit sebelum berbuka. Masya Allah, udah banyak sekali yang kita minta. Tapi itu ikhwah, berdoa ketika mau buka puasa itu malas, ya, membuat sering kita malas ketika saat itu. Kita lebih enak nonton TV, kita lebih suka nontoni hidangan-hidangan, nungguin makanan ketimbang kita berdoa. Padahal itu merupakan doa yang mustajab. Wa afdalud du'ai ad-du'a'u ma'thur, dan sebaik-baik doa adalah doa yang memang ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Faqad kana yaqul idza aftar, sungguh Rasulullah pernah berkata ketika beliau berbuka puasa, yaitu dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Baihaqi dan Hakim dan Ibnu Sunni, demikian juga An-Nasa'i, Daruqutni, dan ini merupakan hadis yang sanadnya hasan. Demikian dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, it'amut sha'im. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Wal tahris ya akhi barakallahu fika waffaqallahu li'amal bir wat taqwa. Hendaklah kamu benar-benar semangat, ya, bersemangat. Semoga Allah memberimu taufik dalam beramal, berbuat baik dan bertakwa. Antufattira shaiman, hendaklah kamu berupaya untuk memberikan bukaan puasa untuk orang yang berbuka puasa. Lima fihi dzalika mil ajr azim, dikarenakan pahalanya luar biasa besarnya. Wal khairu thari wal amim, dan kebaikan yang banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithla ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan bukaan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia berikan makan untuk buka puasa, dengan tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Jadi kalau kita misalnya kita katakanlah Allah memberi pahala pada seseorang dengan pahala misalnya 400 pahala pada dia. Orang ini kita berikan buka puasa, maka kita akan mendapatkan juga 400 pahala. Lebih kurang begitu ikhwah kalau kita menghitung dengan angka-angka. Berarti kita yang memberi dia buka puasa, kita mendapatkan 400 pahala, dan pahala dia yang 400 tidak dikurangi. Demikian ikhwah. Ya. Selanjutnya, wa idza du'iyal muslim sha'im alaihi ayyajibad da'wah. Apabila seorang muslim diundang untuk berbuka puasa, ya, hendaklah dia memenuhi panggilan tersebut, undangan tersebut. Li'anna man lam yajib da'wata qad faqad ashabul qasim, karena orang yang tidak mau memenuhi undangan makan, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah. Wa yanbaghi alayhi ya'taqida jaziman anna dzalika la yudhi'u syai'an min hasanatihi wa la yunqisu syai'an min ajrihi. Dan hendaklah hal itu dia meyakini bahwasanya hal itu jangan sampai dia menyia-nyiakan kebaikannya, wa yunqisu syai'an min ajrihi, dan mengurangi pahalanya. Wa yustahabbu lil mad'uwin, bagi orang yang diundang, ayyad'u dianjurkan ayyad'u da'i ba'da firaghi min at-ta'am bima ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam anwa'. Bagi orang yang diundang untuk berbuka puasa, maka seharusnya seyogyanya dia berdoa dengan doa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama yaitu doanya akala ta'amakumul abrar, makanan kalian dimakan oleh orang-orang baik. Wassallat alaikumul malaikah, malaikat menselawati kalian. Selawatnya malaikat kepada manusia itu berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa orang tersebut. Wa aftara indakum shaimun, dan telah berbuka bersama kamu
orang-orang yang berpuasa. Itu doa pertama. Akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara alaikum as-saimun. Indakum saimun. Yang kedua, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Yang ketiga, Allah maghfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Doa yang ketiga untuk kita yang ditraktir ya. Untuk kita yang ditraktir, ya Allah ampunilah dosa mereka dan rahmatilah mereka dan berkahilah rezeki mereka. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum terkait dengan berbuka puasa. Jadi kalau kita simpulkan ya, yang pertama yaitu bahwasanya syariat yang mulia ini menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka puasa, karena itu memiliki banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya berbuka puasa itu bisa mengundang banyak kebaikan. Kemudian berbuka puasa dengan segera itu juga merupakan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berbuka puasa itu merupakan penyelisih antara puasa kita, pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahlu kitab. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka itu dengan kurma. Sekarang alhamdulillah ya, di mana-mana ada kurma. Anda boleh membeli sesuai dengan budget kantong Anda. Ada yang murah, ada yang mahal, ya. Silakan Anda mau pilih yang mana. Atau untuk sekarang ini, mungkin untuk daerah kota Medan yang paling mahal tuh masih mezol, ya, mezol, kurma mezol. Kalau Anda sanggup beli itu silakan, yang penting dia kurma, ya, yang penting dia kurma. Karena Rasulullah SAW berbuka dengan kurma sebelum beliau sholat. Kalau nggak ada kurma, maka beliau hanya minum air. Kemudian ketika seorang itu berbuka puasa, maka sesaat dia sebelum berbuka puasa hendaklah dia berdoa, doa mutlak, doa apa saja yang dia inginkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berbuka puasa yaitu dhahabat dhama'u wa batalatul uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Yang terakhir yaitu sangat dianjurkan untuk mengajak orang lain, kaum muslim lain untuk berbuka puasa bersama kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan pahala yang kita lakukan. Demikian ikhwah, ya, dibandingkan pahala yang ada pada diri kita. Kalau kita memberikan bukaan 10 orang, berarti ya 10 orang itu pahalanya mereka akan kita dapati. Kita akan mendapati pahala yang sama dengan pahala 10 orang tersebut. Demikian ikhwah, dan pahala mereka tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian kalau kita ditraktir oleh seseorang, maka silahkan Anda bisa memilih doa, ya, seperti sabda Rasulullah, akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakum shaimun. Satu. Yang kedua, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Yang ketiga yaitu Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fabarik fima razaqtahum. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum kajian kita, semoga bermanfaat. Insyaallah besok, ya, kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan pada bab-bab berikutnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.